Selama ini ada banyak orang percaya yang jadi kehilangan dampak atau pengaruh karena hilangnya aliran air hidup dalam diri mereka. Penyebabnya adalah karena yang pertama, kita menyimpan ganjalan dalam hati. Aspek yang kedua adalah karena adanya kekhawatiran dan ketakutan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 mencatat, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Sedangkan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, Alkitab juga menuliskan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Sedangkan dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 Alkitab mencatat, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Lalu kalau kita membaca juga dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai 8, Alkitab mencatat, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Dalam kehidupan orang percaya, adalah tidak normal untuk terus diganggu dengan berbagai perasaan, firasat, ataupun pemikiran-pemikiran yang membuat galau, gundah, takut, ataupun khawatir atas apapun juga. Sadari sungguh-sungguh bahwa setelah kita menjadi ciptaan baru, status kita bukan lagi manusia biasa. Kita adalah anak dari Yang Maha Tinggi. Bahkan Sang Pencipta itu sendiri sudah memanggil dirinya sebagai seorang Bapa bagi kita. Dan Dia adalah Bapa yang terbaik. Sebelum muncul adanya rasa butuh sesuatu, Dia sudah menyediakan kebutuhan kita tersebut. Sebagai seorang Bapa, Dia selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Bahkan Dia sudah menetapkan masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan bagi kita. Rancangannya atas hidup kita adalah selalu happy ending. Kalau sekarang kita masih belum happy, artinya Dia memang masih belum selesai melakukan proses pembentukan yang Dia ingin lakukan dalam hidup kita. Jadi, teruslah percaya dan melangkahlah mengikuti arahan Roh-Nya. Bahkan di saat kita sedang tidak akurat pun, sebagai seorang Bapa, Dia tetap setia pada janjinya. Dia selalu menguatkan kita dan membukakan jalan keluar bagi segala bentuk permasalahan yang sedang kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi sudah sewajarnya untuk kita selalu menjalani hari-hari kehidupan kita dengan kadar sukacita dan damai sejahtera yang terus melimpah. Ketakutan dan kekhawatiran adalah merupakan tipu muslihat musuh yang membuat mata hati kita jadi teralihkan dari yang seharusnya selalu berfokus kepadanya. Kita jadi tidak lagi melekat kepadanya, tapi mulai ditarik keluar dari naungan anugerahnya dan mulai mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Inilah yang kemudian membuat aliran air hidup dalam batin kita jadi tersumbat dan kita justru hidup di bawah kutuk. Yeremia 17 ayat 5-10. Yang seharusnya kita lakukan adalah memastikan pikiran kita selalu tertuju atau berfokus kepada hal-hal yang dari Roh. Roma 8 ayat 5-6. Kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat diri kita jadi selalu optimis dalam menjalani hari-hari kita. Filipi 4 ayat 8. Karena sesungguhnya semua pemikiran yang melintasi pikiran kita dan mulai membuat kita jadi khawatir atau takut adalah merupakan suara-suara yang berasal dari alam roh. Iblis sedang bertindak seperti seekor singa yang dengan aumannya
mengintimidasi dan menakut-nakuti semua penghuni hutan. Inilah yang menyumbat aliran air hidup dalam diri kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, dengan kita terus memastikan pikiran kita tertuju kepada Kristus dan penggenapan rencananya, sesungguhnya setiap pikiran kita adalah juga merupakan suatu doa di hadapan hadirat Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Saya berdoa, biarlah mulai hari ini, setiap orang yang mendengarkan daily devotion ini akan mendapati bekerjanya roh terobosan dalam hidupnya. Memastikan selalu ada aliran air hidup dalam batinnya. Dengan adanya aliran air hidup dalam dirimu, marilah kita bangkit dalam kuasa roh untuk melayani bangsa ini. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran roh ketakutan, kekhawatiran, atau paranoid yang sedang mengintimidasi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Biarlah terang Tuhan dalam hidupmu, mulai menerangi kegelapan yang sedang mencengkeram bangsa-bangsa. Berhentilah men-share berita-berita yang membuat banyak orang jadi bertambah takut. Semua itu harus berhenti di HP kita. Sebaliknya, mulailah memviralkan kabar baik. Jadilah the agent of transformation bagi bangsa ini. Amin.